Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan hadir meskipun dalam media daring pada kali ini kelas manajemen komunikasi. Semoga teman-teman selalu sehat dan semangat dalam belajar. Kemudian yang sangat saya hormati Bapak dosen pengampu pada mata kuliah manajemen komunikasi, Bapak Muhibudin WLSOS MSI. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa teman-teman kelas D yang sangat saya banggakan. Nah, kami dari kelompok 6 pada matkul manajemen komunikasi akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang bertemakan studi kasus digital manajemen komunikasi, perbandingan jurnalistik sastra, media Bandung Bergerak ID, dan Jawa Pos. Kemudian ada pun sedikit kilasan akan materi yang akan paparkan oleh kelompok 6 ini. Nanti kelompok 6 akan memaparkan terkait perbandingan profil media atau profil media yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan perbandingan, kemudian perbandingan kelebihan serta kekurangan dari masing-masing media, perbandingan media sastra dari berbagai aspek, dan yang terakhir adanya gambaran hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh masing-masing media beserta strategi yang dilakukan media tersebut. Adapun pemateri dari kelompok 6 yang akan menyampaikan materi dari rincian yang akan merincikan tadi, antara lain pemateri pertama akan dijelaskan oleh saudara Rasyad Yahdian, pemateri kedua akan dijelaskan oleh saudari Sri Awisti Nurhalizah, dan pemateri ketiga sekaligus moderator pada diskusi kali ini saya sendiri, Sipa Suciosari, yang akan memaparkan materi terakhir. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja. Saya silahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Mungkin yang pertama akan saya mulai terkait profil media Jawa Pos. Sejarah media Jawa Pos dilahirkan oleh seorang pekerja staf marketing yang bernama Decang Fen pada tanggal 1 Juli 1949. Jawa Pos pada kisaran tahun 1970 mengalami masa-masa keambrokan. Decungse memutuskan untuk menjual media Jawa Pos kepada PT Graffiti Pers yang bergelut menerbitkan majalah Tempo. Pada saat itu, Presiden Direktur perusahaan tersebut, yakni Erik Samola, ia mempercayakan media Jawa Pos kepada pekerja kelahiran Magenta, yakni Dahlan Iskan. Akhirnya, Jawa Pos berhasil berkembang dengan baik pada dekade tersebut. Kemudian selanjutnya terkait logo dan tagline, Jawa Pos sendiri memiliki tagline yaitu selalu ada yang baru, yang bermakna bahwa Jawa Pos memiliki inovasi atau ide baru dalam setiap tahunnya. Media tersebut menciptakan suasana baru dengan menciptakan hal yang baru, khususnya dalam penerbitan surat kabar. Adapun visi dan misi dari media Jawa Pos sendiri, visinya adalah menjadi perusahaan media cetak maupun online di dunia yang dihormati, disegani, dan patut dicontoh. Dan dengan misi satu, meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui pemuasan pelanggan dan mencerdaskan bangsa dengan adanya informasi yang aktual. Dan yang kedua, menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan nasional melalui media. Kemudian, struktur organisasi Jawa Pos, yang pertama, pendiri Jawa Pos sendiri yaitu Dahlan Iskan dengan direktur utamanya yaitu Azrul Ananda. Selanjutnya Direktur Produksi Edi Nugroho, Direktur Pemasaran Lea Kustia, dan Direktur Keuangan Andreas Didi. Selanjutnya beralih kepada profil media Bandung Bergerak.id. Sejarah singkatnya, nama Bandung diambil dari nama daerah yang ada di wilayah Jawa Barat, yakni Kota Bandung, sebagai daerah pusat semangat dalam sejarah setiap zamannya. Sedangkan kata bergerak diambil dari majalah Dunia Bergerak yang terbit pada masa kolonial Hindia Belanda, yang menjadi corong bagi pemberian hormat pada kesetaraan manusia dan bangsa. Kanal khusus bergerak didedikasikan untuk jurnalisme solusi yang secara mendalam memotret tanggapan terhadap masalah yang ada di tengah masyarakat. Selanjutnya, visi dan misi.
Misi dari Bandung Bergerak yaitu Bandung Barat yang akur, yaitu aspiratif, kreatif, unggul, dan religius, dengan misi termasuk menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, mengoptimalkan pembangunan daerah, menyuarakan kepentingan warga, dan mewujudkan efektivitas dan efisiensi dan informatika penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya, adapun struktur organisasi dari bandungbergerak.id dengan pemimpin redaksi yaitu Tri Joko Heriadi, reporter Emila Paula dan Aula Rajul, pengelola editorial Iman Herdiana, pengelola multimedia Firlia Putri Cantika, pengelola dan media sosial, pengelola data dan media sosial oleh Reza Khairul Iman, dan pengelola program dan komunitas oleh Tovan Aditya. Mungkin demikian profil dari kedua media yang akan kita bandingkan. Selanjutnya untuk perbandingan dari aspek lainnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi pertamanya kepada Saudara Rasya Diahyan. Kemudian pemaparan materi selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Sri Austri Nurhaliza. Padanya saya silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi, yaitu kelebihan dan kekurangan media. Next slide. Yang pertama, kelebihan media dari media Jawa Pos. Yang pertama, dalam konteks karya sastra dapat memuat keberagaman dari ciri khas budaya atau bahasa. Untuk yang kedua, dalam pembentukan karya sastranya, Jawa Pos mengalami perkembangan pesat setiap tahunnya, dimulai pada tahun 1980-an sampai saat ini. Dalam grafik pemuatan karya sastranya, salah satunya itu cerpen. Jawa Pos dikenal sebagai pemuat cerpen atau karya sastra yang terkesan berwibawa. Next slide. Boleh di next slide? Oke. Untuk yang selanjutnya, kelebihan media dari media Bandung Bergerak ID. Yang pertama, meskipun Bandung Bergerak lebih mengedepankan isu-isu pinggiran, di mana persoalan yang terdapat di masyarakat namun belum atau tidak terekspos digali dan dituangkan dalam produk media Bandung Bergerak ini. Isu ringan pun dapat dibawakan oleh media Bandung Bergerak yang dituangkan menjadi sebuah cerpen. Untuk yang selanjutnya, perwajahan yang disediakan oleh Bandung Bergerak dalam menerbitkan sebuah karya sastra atau cerpen identik sangat sederhana dan tentunya mudah dibaca. Next slide. Nah, kemudian untuk kekurangan media dari Jawa Pos sendiri, namun apabila diprediksi, terkait kelebihan yakni menerima karya sastra yang di dalamnya memuat bahasa daerah tersebut rancu dan menimbulkan kelemahan. Salah satu kelemahan menurut prediksi ialah halayak yang menjadi konsumen pembaca cerpen media Jawa Pos dari daerah yang berbeda atau buta akan bahasa yang beragam, sebagian akan beralih apabila melihat cerpen yang dilahirkan oleh Jawa Pos menggunakan bahasa berasal dari daerah penulis. Kemudian, peminat pembaca cerpen tersebut akan menurun apabila Jawa Pos sering melahirkan cerpen seperti itu. Next slide. Untuk kekurangan media dari Bandung Bergerak ID. Dalam penerbitan karya sastra yang dimuat oleh media Bandung Bergerak ini dirasa kurang aktif dan medianya pun kurang populer. Karena memang pada dasarnya media ini lebih berfokus memuat isu panas atau hard news seputar kemanusiaan yang terfokus kepada orang-orang pinggiran yang aspirasinya kurang didengar. Dalam perwajahannya pun terkesan terlalu sederhana dan monoton, yakni memakai ton warna hitam putih dalam memuat karya sastra. Next slide. Untuk yang selanjutnya, perbandingan dari kedua media tersebut. Ada 5 aspek. Yang pertama, aspek visual. Aspek visual ini dari Jawa Pos memuat karya sastra menggunakan visual yang
terkesan berwibawa. Untuk Bandung Bergerak ID, dalam pemuatan karya sastra, Bandung Bergerak ID ini mengedepankan visual hitam putih di setiap karya sastranya. Diartikan sebagai kesederhanaan dalam sebuah visual yang berkaitan dengan komitmen Bandung Bergerak sebagai media yang mengedepankan jurnalisme perlahan atau slow journalism. Untuk yang kedua, aspek isu khusus. Aspek isu khusus dari media Jawa Pos, adapun isu khusus yang sering dijadikan sebagai berita utama pada koran cetak Jawa Pos ialah tentang politik, bisnis Jawa Timur, maaf termute, lalu nasional, internasional, dan rubrik tematik lainnya. Dari media Bandung Bergerak sendiri, yaitu isu khususnya pendidikan, keberagaman, lingkungan hidup. Untuk yang selanjutnya, aspek produk media. Aspek produk media dari Jawa Pos, yaitu tabloid, majalah, surat kabar cetak, radio, media online, TV, cerpen, podcast, opini website, mobile site, dan mobile aplikasi. Untuk Bandung Bergerak sendiri, yaitu berita, cerita, liputan khusus, foto, video, podcast, agenda esai, opini, narasi, dan kolom. Untuk aspek keempat dan kelima, saya serahkan kepada Sipa Suci Lestari. Baik, terima kasih sebelumnya kepada pemateri kedua yang telah menyampaikan materinya. Dilanjut untuk materi terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya di sini akan menyampaikan atau melanjutkan terkait materi perbandingan terkait kedua media atau media Jawa Pos dan media Bandung Bergerak ID. Nah, tadi sudah dijelaskan terdapat perbandingan terkait aspek visual, aspek isu khusus, aspek produk. Ya, nah selanjutnya di sini ada aspek sasaran halayak. Nah, dari Jawa Pos sendiri, aspek sasaran halayaknya itu dari umum dan untuk umum, karena memang pada dasarnya Jawa Pos ini menggunakan bahasa yang sah, yakni bahasa Indonesia. Jadi halayak yang ditujunya itu halayak yang menjadi sasarannya itu umum. Sedangkan Bandung Bergerak ID memang sama untuk umum, namun hanya untuk orang-orang yang terkait isu yang disampaikan sendiri oleh Bergerak ID sendiri. Nah, terkhusus Bergerak ID ini menyampaikan sasarannya itu untuk anak muda seperti itu. Kemudian yang kedua ada aspek dalam syarat menerima karya, khususnya karya sastra sendiri. Nah, dari Jawa Pos sendiri membebaskan semua karya perihal naskah, resensi maupun cerpen itu dikembalikan kepada pada penerbit sendiri. Namun Jawa Pos memiliki kriteria sendiri dalam kata. Katanya itu dibatasi maksimal 1.700 kata dengan PMR 12 PT, kertas A4 dan spasi 1,5. Sedangkan Bandung Bergerak sama halnya seperti Jawa Pos yang yang membebaskan kepada pembuat karya sastra, mau itu dia membuat puisi ataupun sebagainya ataupun cerpen. Namun di sini Bandung Bergerak sendiri mempunyai perbedaan dalam maksimum katanya. Maksimum katanya itu 3.000 kata atau minimal 1,500 kata atau 1.500 kata sampai 3.000 kata seperti itu. Next slide. Nah, di sini ada materi terakhir, hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh media, khususnya media Jawa Pos dan media Bandung Bergerak ID sendiri. Next slide.
Nah, yang pertama ada media Jawa Pos. Hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh media Jawa Pos salah satunya ialah minat baca halayak, yakni khususnya anak muda yang cenderung menyukai teknologi dibandingkan membaca informasi ataupun hiburan yang ada di koran. Semisal kalau misalkan karya sastra ini dimuat dalam koran, eh, tidak menutup kemungkinan bahwasanya anak muda kurang menyukai akan hal tersebut. Maka dari itu ini merupakan salah satu tantangan sendiri bagi Jawa Pos dalam menghadapinya. Kemudian apa sih strategi yang dilakukan oleh Jawa Pos? Nah, di sini terdapat strategi yang dilakukan oleh Jawa Pos untuk apa ya? Untuk meminimalisir terkait tantangan atau hambatan tersebut. Nah, di sini Jawa Pos menaruh minat halayak atau Jawa Pos ini mencampurkan nuansa generasi Z dalam memuat suatu produk. Jadi Jawa Pos ini mencampur tangan atau mencampurkan opini inovasi dari anak muda sendiri, baik itu dalam baik itu disampaikannya itu melalui riset atau polling website, polling melalui media sosial, mengikuti tren topik, dan terjun ke lapangan, serta turut aktif memberikan rekomendasi melalui media sosial. Jadi Jawa Pos ini sangat terbuka, apalagi kepada anak muda untuk menyampaikan inovasinya. Misal, inovasi dari anak muda, misalkan ini nih yang bagus untuk di-post ini nih, jadi seperti itu. Mungkin hal itu akan menjadi daya tarik tambahan bagi anak muda untuk ingin membaca lebih lebih minat terkait koran sendiri atau terkait produk media sendiri. Next slide. Di sini ada hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh media Bandung Bergerak sendiri. Nah, di sini akun LBH Bandar Lampung mengalami kendala keterbukaan data di Indonesia masih buruk dan fasilitas yang kurang memadai telah menjadi hambatan belajar bagi masyarakat. Seperti itu. Salah satunya investor, media, dan lembaga juga forum ini. Hal ini menimbulkan berbagai masalah bagi media online yang membutuhkan periklanan, lembaga, pemerintah, platform, dan penyedia sosial untuk menyelesaikan masalah. Nah, adapun cara dalam menghadapi hambatan atau tantangan ini, media Bandung Bergerak ini dengan menanggapinya ialah dengan memahami dan memperluas pengetahuan terkait hal tersebut secara jauh, kemudian kemudian meningkatkan kualitas dan kesadaran terkait 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 tersebut, kemudian meningkatkan teknologi atau informasi dari media sosial. Mungkin seperti itu, mungkin dari cara menghadapinya itu tidak lebih jauh dari cara yang dilakukan oleh Jawa Pos, jadi lebih tepatnya lebih terbuka akan opini atau inovasi dari halayak sendiri. Mungkin seperti itu. Next slide. Nah, mungkin hanya seperti itu materi yang kelompok 6 dapat sampaikan. Mohon maaf sebelumnya atas kesalahan yang telah diucapkan oleh kelompok 6 sendiri dalam memaparkan materi. Adapun di sini saya akan langsung saja menyampaikan kesimpulan. Namun apabila teman-teman ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan tersebut ke dalam kolom komentar. Kemudian nanti kami dari kolom 6 akan menjawabnya satu persatu. Mungkin di sini saya akan langsung saja membaca kesimpulannya. Apabila dikerucutkan, media Jawa Pos dan Bandung Bergerak ini, mohon maaf tertutup. Mohon maaf sebelumnya, saya ulangi lagi. Apabila dikerucutkan, media Jawa Pos dan Bandung Bergerak yang memuat karya sastra, yakni cerpen, media tersebut telah memiliki masing-masing potensi yang berbeda dari segi kelebihan maupun salah satu kelebihan yang dimiliki oleh media Pos ialah mampu memuat karya sastra yang seperti tadi dalam beragam bahasa serta perwajihannya, tampilannya pun Jawa Pos memiliki visual yang bernuansa wibawa. Terus di samping itu
sebuah kelebihan tentunya ada kelemahan. Nah, kelemahannya tadi, apabila Jawa Pos memuat secara terus-menerus karya sastra menggunakan bahasa yang beragam, hal tersebut mengancam para halayak yang menjadi konsumen Jawa Pos lambat laun mulai berkurang. Tentunya konsumen yang di luar dari bahasa yang dimengerti tersebut. Kemudian di sisi lain, media yang dapat memuat karya sastra ialah Bandung Bergerak. Media ini mempunyai kelebihan sekaligus kelemahan. Adapun kelebihannya yang tadi ialah mampu memuat karya sastra berupa cerpen dalam produk medianya serta visual yang sederhana. Namun berlainan dengan hal itu, adapun kelemahan yang memuat cerpennya kurang aktif. Nah, tadi sudah dijelaskan karena media ini terfokus pada isu-isu keras atau hard news. Selain itu, perwajahan visualnya itu terlihat monoton karena mengandalkan warna hitam putih dan hitam putih saja, mungkin seperti itu. Kemudian berlainan dengan hal itu terdapat hambatan ataupun tantangan yang dialami oleh kedua media tadi, Jawa Pos dan Bergerak ID. Namun mereka mempunyai strategi sendiri dalam mengatasinya. Jadi tidak heran apabila banyak perbedaan yang terlampir dalam sebuah perbandingan. Hal itu menjadi nilai plus masing-masing media dalam melahirkan produk medianya sendiri. Mungkin seperti itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata yang salah. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.